Oke, misalkan kalau kita punya suatu garam dapur, ya garam dapur kan wujudnya padat ya. Ini garam yang biasanya digunakan untuk masak oleh ibu kita. Nah, kemudian garam dapur tersebut kita lakukan suatu proses fisika, misalkan dipanaskan. Nah, apa yang terjadi? Nah, garam ini akan apa? Akan meleleh gitu ya. Ini akan meleleh. Ya, ini akan meleleh. Dimana ketika dia meleleh, pertanyaannya adalah berubah nggak sih materinya? Dalam hal ini susunan materinya berubah nggak sih? Tidak, gitu ya. Jadi ini materinya tetap. Ya tetap garam dapur, cuma hanya berubah apa? Hanya berubah wujud, gitu ya. Sama juga kalau kita punya air murni, gitu ya. Ini air murni. Ketika kita lakukan suatu proses fisika, misalkan diapain? Didinginkan. Nah, didinginkan, jadi apa? Ini akan menghasilkan es kan ya. Nah, sekarang air ketika wujud cair sama air ketika es itu materinya sama atau beda? Nah, ini juga materinya sama. Ya, materinya tetap, susunan materinya tetap, gitu ya. Tidak dihasilkan materi baru, dia hanya apa? Hanya terjadi perubahan apa nih? Perubahan wujud doang nih. Ini cuma terjadi perubahan wujud. Ya, atau dalamnya hanya terjadi perubahan fisika ya. Nah, jadi garam ketika panasin tetap hanya berubah fase, jadi garam dari garam padat berubah jadi garam cair. Air ketika didinginkan berubah menjadi es, hanya terjadi perubahan wujud juga. Nah, zat yang jika dilakukan suatu proses fisika ternyata dia tidak menghasilkan zat baru, gitu ya, atau susunan materi yang nggak berubah atau nggak terurai, gitu ya, maka zat tersebut disebut dengan namanya jadi ini dua zat nih, si garam dapur murni sama air murni, ini disebut dengan namanya zat tunggal nih ya. Jadi si garam dan si es ini disebut dengan namanya zat tunggal. Ini zat tunggal, ini zat tunggal ya. Zat tunggal apa sih? Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu materi saja, gitu ya. Yaudah nih, berarti cuma ada materi cuma garam dapur doang ya. Kalau air ya berarti materinya hanya air doang, hanya terjadi perubahan wujud dari air cair menjadi es. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya suatu larutan apa ya? Larutan garam ya, misal atau air laut gitu ya. Air laut kan asin kan, berarti ada air, ada garamnya gitu ya. Kemudian ini misalkan ada larutan garam. Kemudian larutan garam ini kita lakukan suatu proses fisika, sama dipanasin gitu ya. Nah, ketika dipanaskan, apa yang terjadi? Mungkin ada sejumlah air yang menguap gitu, jadi nanti airnya akan berkurang gitu ya. Nah, dalam larutan garam ini kan sebenarnya udah ada garam gitu ya, cuma dia terlarut dalam air. Nah, kemudian ketika dipanaskan ya mungkin masih larut gitu ya. Nah, setelah nanti airnya berkurang, nah kemudian kan airnya udah berkurang gitu ya. Nah, jumlah garamnya mungkin tetap, tapi jumlah pelarut ya jumlah airnya berkurang. Maka ingat ya, kalau misalkan kita ngelarutin sesuatu, misalkan garam yang mau dimasukin sama nih, tapi yang ini airnya banyak, yang ini airnya dikit, maka pasti yang air dikit garamnya akan lebih suka larut dibandingkan yang airnya banyak gitu ya. Nah, jadi ketika air berkurang sedangkan jumlah garam di larutan ini tetap, maka pasti kelarutannya akan berkurang gitu ya. Jadi si garam-garam ini akan makin suka larut. Nah, makanya benar ketika didinginkan, ketika tadi panas air yang uap, air tinggal dikit gitu ya, kemudian ketika dinginkan, yang terjadi gimana? Yang terjadi nanti akan timbul kristal-kristal garam. Nah, jadi ketika larutan garam dipanaskan, kemudian air menguap ya, jadi air tinggal dikit kemudian dinginkan, akan dihasilkan kristal garam gitu. Berarti di dalam ini ada apa? Di sini ada garam, di sini ada air. Nah, kita tahu tadi garam sama air kan merupakan zat tunggal gitu ya. Nah, jadi air dan garam dapur itu kalau masing-masing, kalau dia sendiri-sendiri berarti kan dia zat tunggal. Nah, berarti yang tadi ini larutan nih. Larutan ternyata ketika dipanaskan dia terurai nih menjadi zat tunggal gitu ya. Nah, sekarang berarti larutan ini bukan merupakan zat tunggal. Karena ternyata larutan itu terdiri dari dua zat tunggal yang bercampur gitu ya. Nah, makanya larutan garam ini itu namanya bukan zat tunggal, ini adalah namanya campuran gitu ya. Jadi larutan merupakan suatu campuran. Nah,
Kemudian kalau misalkan tadi ada garam dapur lagi ya, garam dapur, tapi kita bukan melakukan suatu proses fisika, ya, kita lakukan suatu proses kimia ya, ini garam dapur. Ya, kemudian kalau misalkan garam dapur, terus kita lelehin, ya, kemudian kita uraikan dengan listrik, nah prosesnya elektrolisis gitu ya, maka itu jadi garam dapur ini akan terurai nih, menghasilkan apa? Logam natrium dan gas klor, gitu ya. Nah, garam dapur itu memiliki sifat yang berbeda dengan natrium dan gas klor, gitu ya. Jadi ketika garam dapur dilakukan dialiri listrik, maka akan turun menjadi natrium sama gas klor. Nah, berarti ini terjadi namanya perubahan apa? Perubahan kimia ya. Jadi ini perubahan kimia. Kenapa? Karena dihasilkan zat baru yang sifatnya beda banget dengan zat awalnya ya. Begitu juga kalau misalkan kita punya air kita lakukan proses sama ya, dialirin listrik ya, atau dengan kata lain disebut dengan namanya elektrolisis, dia akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen. Ya, sama juga air sifatnya beda dengan hidrogen sama oksigen. Nah, hidrogen mudah terbakar, kalau air enggak kan? Maka dalam proses ini dihasilkan atau terurai menghasilkan zat-zat atau materi-materi yang sifatnya beda banget dengan materi awalnya ya. Ini adalah proses kimia. Nah, kemudian tapi kalau misalkan natrium, ya ini natrium kalau kita misalkan uraikan lagi, misalkan kita lakukan suatu proses, entah itu proses fisika atau proses kimia, ternyata nggak berubah, nih tetap natrium juga, gitu ya. Mungkin kalau dengan dipanasin akan hanya berubah wujudnya yang tadi padat jadi cair gitu ya. Gas klor juga gitu. Kalau misalkan kita lakukan proses fisika atau proses kimia, ini tetap hasilnya tetap gas klor juga, gitu ya. Nah, hidrogen juga gitu. Gas hidrogen ketika kita lakukan proses fisika ataupun kimia, tetap hasilnya adalah gas hidrogen. Oksigen juga gitu. Kita lakukan proses fisika atau proses kimia, tetap hasilnya adalah oksigen. Ya. Nah, berarti gini. Tadi kita tahu bahwa si garam dapur sama garam dapur sama air merupakan apa? Zat tunggal gitu ya. Ini zat tunggal. Nah, air juga zat tunggal. Tapi dia dengan proses kimia dia bisa terurai menjadi natrium. Jadi garam dapur dia terurai jadi natrium sama gas klor gitu ya. Air dengan proses elektrolisis akan terurai jadi hidrogen sama oksigen. Nah, jadi walaupun dia zat tunggal tapi masih bisa diurai gitu ya. Nah, ketika garam dapur diurai jadi natrium sama gas klor, ternyata natrium itu dilakukan proses fisika juga nggak berubah, maka si natrium juga merupakan zat tunggal juga nih gitu ya. Ini zat tunggal juga. Gas klor juga termasuk zat tunggal juga gitu ya. Hidrogen juga termasuk zat tunggal juga. Yang oksigen juga termasuk apa? Zat tunggal juga. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa dipisahkan dengan proses fisika. Nah, cuma bedanya natrium, gas klor, hidrogen sama oksigen itu zat tunggal yang juga tidak bisa diuraikan lagi dengan kimia. Nah, kalau tadi garam dapur dia dengan proses fisika nggak terurai, tapi kalau dengan kimia terurai, proses kimia terurai gitu ya. Air juga gitu, dengan proses fisika tidak terurai, tapi dengan proses fisika tidak terurai, tapi dengan proses kimia dia terurai ya, menjadi hidrogen sama oksigen. Nah, tapi natrium, gas klor, gas hidrogen, gas oksigen itu zat tunggal, tapi dia tidak bisa terurai lagi walaupun dengan proses fisika dan kimia, gitu ya. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita bisa mengklasifikasi nih suatu materi. Nah, gimana? Materi itu secara umum tadi dibagi dua nih. Ada materi yang bisa diuraikan dengan proses fisika, ada materi yang enggak, gitu ya. Nah, materi yang bisa diurai dengan proses fisika itu disebut dengan apa? Campuran, gitu ya. Sedangkan yang tidak bisa diurai dengan proses fisika, ya kayak garam dapur sama air murni, itu disebut dengan zat tunggal, ya. Jadi materi dibagi nih. Pertama ada zat tunggal, ada apa? Ada campuran, ya. Nah, campuran itu bisa diurai nih menjadi apa? Jadi campuran bisa diurai menjadi beberapa zat tunggal. Nah, ini prosesnya lah proses fisika gitu ya. Nah, dimana campuran itu apa sih? Campuran itu adalah kalau ada lebih yang tersusun adalah lebih dari satu jenis zat tunggal. Contoh tadi air dimasukin garam atau air dimasukin gula yang akan dihasilkan suatu campuran gitu ya. Air zat tunggal, gula zat tunggal, garam juga zat tunggal. Kalau mereka dicampur akan menghasilkan suatu campuran. Nah,
Kemudian jadi zat tunggal kalau campuran, kalau diurai secara fisika akan menghasilkan zat tunggal, atau bisa dibalik, zat tunggal kalau dia beberapa zat tunggal digabung ya atau dicampur dengan proses fisika biasa akan menghasilkan suatu campuran. Nah, kemudian zat tunggal itu sendiri tadi dibagi dua nih. Ya. Tadi ada zat tunggal yang masih bisa diurai secara proses kimia, ada zat tunggal yang tidak bisa diurai lagi. Jadi kan garam dapur termasuk zat tunggal, diuraikan jadi natrium sama gas klor. Gas klor sama natrium juga zat tunggal, cuma bedanya natrium sama gas klor udah nggak bisa diuraikan lagi. Nah, jadi zat tunggalnya itu dibagi dua nih. Ada zat tunggal yang masih bisa diurai secara proses kimia, ada juga zat tunggal yang tidak bisa diurai lagi secara kimia. Nah, zat tunggal yang masih bisa diurai secara kimia itu disebut dengan namanya senyawa. Ya. Jadi senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan secara kimia, gitu ya. Kalau zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi secara kimia, ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan namanya unsur, ya. Nah, jadi dari senyawa itu kalau dia diurai secara kimia itu akan menghasilkan unsur, gitu. Jadi perubahan dari senyawa diurai jadi unsurnya itu adalah proses atau perubahan, termasuk perubahan kimia, gitu ya. Karena sifat dari senyawa ketika suatu zat dalam bentuk senyawa atau zat dalam bentuk unsur itu beda banget, gitu ya. Tadi kalau natrium sangat reaktif, gitu ya, mudah terbakar, di dalam air dia bisa meledak, gitu ya. Gas klor juga gas yang beracun, tapi ketika membentuk senyawa garam dapur, itu garam dapur tidak beracun, ya, bahkan digunakan untuk masak, gitu ya. Sama juga ketika unsur-unsur gabung membentuk senyawa, itu juga proses kimia, gitu ya. Jadi itu klasifikasi materi, ya. Tadi materi secara umum dibagi dua, ada zat tunggal, ada campuran. Nah, kemudian zat tunggal dibagi lagi, ada senyawa dan unsur.